Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqnakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kuasanya kita dapat diberikan kesempatan dan mudah-mudahan kita dalam keafiatan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah. Banyak orang yang mengatakan bahwa Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang berbeda. Tetapi Ramadan tetaplah Ramadan yang istimewa. Bahkan Imam Al-Jauzi pernah mengatakan, bulan Ramadan ibarat seperti 11 anak Nabi Yakub dan diampuni dosanya karena oleh satu orang yang anak yang istimewa, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, begitupun sifat bulan Ramadan. Bulan Ramadan akan menjadi bulan yang penuh ampunan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan dari 11 bulan sebelumnya. Hadirin rahimakumullah. Mengapa bulan Ramadan disebut bulan yang mulia? Karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Begitupun dengan malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena malaikat Jibril yang menyampaikan langsung Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad disebut dengan khairul mursalin, sebaik-baik para nabi? Karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang menerima Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Lantas, siapakah manusia terbaik di muka bumi ini? Jelas, manusia yang terbaik di muka bumi ini adalah manusia yang hidupnya bersama-sama dengan Al-Quran. Manusia yang senantiasa menghabiskan hidupnya untuk Al-Quran. Manusia yang senantiasa menghabiskan hidupnya untuk menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Hadirin rahimakumullah. Derajat yang dicapai oleh seorang hamba ketika bulan Ramadan adalah derajat takwa. Apa itu takwa? At-takwa adalah memiliki rasa bahwa Allah menjaga kita. Jika seseorang guru memiliki rasa takwa, maka guru tersebut akan menjadi guru yang akhlakul karimah, akan menjadi guru yang dermawan. Seorang pedagang jika memiliki rasa takwa, maka seorang pedagang itu akan menjadi pedagang yang jujur, tidak akan curang dalam timbangannya. Hadirin rahimakumullah. Ada 3 persamaan tentang turunnya syariat saum. Yang pertama, syariat saum bersamaan dengan syariat tahwilul kiblat. Pada masa itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiblat kaum muslimin dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu kiblat kaum muslimin berpindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Lantas apa persamaannya? Persamaannya adalah pada masa peristiwa tahwilul kiblat atau perpindahan kiblat, kaum muslimin memiliki rasa serius dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa pada bulan Ramadan ini kita harus memiliki rasa serius kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan maghfirah dari bulan Ramadan, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syariat saum memiliki persamaan
dengan syariat jihad. Kaum muslimin rahimakumullah. Jihad identik dengan kata perjuangan. Jihad identik dengan kata semangat. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini kita harus memiliki rasa semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperjuangkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pada bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga adalah syariat saum memiliki persamaan dengan turunnya syariat zakat. Kata zakat identik dengan kata memberi, dan kata zakat pun identik dengan kata mengeluarkan harta yang kita miliki. Maka dari itu, di bulan yang penuh ampunan, di bulan yang mulia ini, marilah kita keluarkan harta yang kita punya, harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Maka dari itu, marilah pada bulan Ramadan ini kita memberikan harta yang kita miliki agar kita mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. 3 persamaan ini yang harus kita tingkatkan. Yang pertama adalah syariat saum memiliki persamaan dengan turunnya syariat tahwilul kibad. Ini pertanda bahwa kita harus lebih berhusu lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syariat saum turun bersamaan dengan syariat jihad. Ini menandakan bahwa di bulan Ramadan ini kita harus memiliki rasa perjuangan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di bulan Ramadan ini kita harus memiliki rasa semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syariat saum bersamaan dengan turunnya syariat zakat. Ini menandakan bahwa kita sebagai umat manusia harus mengeluarkan harta yang kita miliki dan diberikan kepada orang yang tidak mampu, walaupun hanya dengan 1 kotak nasi pun. Maka dari itu, marilah kita kejar maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah yang serius, memperjuangkan ibadah, memiliki rasa semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengeluarkan harta yang kita miliki kepada orang yang tidak mampu. Hadirin rahimakumullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.